Beberapa tahun yang lalu, Samsung ngeluarin handphone 5G pertamanya mereka, yaitu Samsung Galaxy S10 5G. Dan saat itu harganya tuh pricey banget. Ya iyalah, S series gitu. Dan pada saat itu, gue tuh kayak nggak yakin kalau kita-kita ini bisa ngerasain handphone 5G di waktu dekat gitu. Udahlah handphonenya pricey, coverage network 5G-nya juga masih belum luas. Fast forward ke 2023, ternyata Samsung berhasil ngeluarin handphone 5G yang harganya jauh lebih affordable ketimbang S10 5G waktu pertama kali rilis. Salah satunya ini, Samsung Galaxy M14 5G. Ya, meskipun coverage sinyal 5G di Indonesia masih belum bisa diharapkan, tapi ini tuh nunjukin kalau Samsung itu berkomitmen untuk munculin handphone-handphone 5G dengan harga yang affordable. Jadinya muncul salah satunya Galaxy M14 5G yang menurut gua handphone ini tuh cakep. Spesifikasinya di atas kertas lumayan menggiurkan dengan SoC Exynos 1330 dengan fabrikasi 5 nanometer yang berarti juga punya efisiensi penggunaan baterai yang oke tapi tetap fokus sama performa. Efisiensi dalam penggunaan daya itu berarti baterainya juga lebih hemat. Soal baterai ini nggak ada matinya. Gede 6000 mAh yang support charging 25 watt. Meskipun sedihnya kita nggak dapat adapter baterai di dalam box pembelian ya. Baterai 6000 mAh ini gede banget ukurannya karena rata-rata handphone belakangan ini menggunakan baterai 5000 mAh. Jadi buat kalian yang doyan bepergian tanpa harus capek bawa power bank, Samsung Galaxy M14 ini cocok banget untuk dipakai. Layarnya juga oke dengan ukuran 6,6 inci dan refresh rate 90 Hz. Kalian juga bisa beli varian yang punya RAM mulai dari 4 GB sampai 6 GB. Juga pilihan penyimpanan 64 GB dan 128 GB. Harganya, MSRP-nya sih mulai dari 2,7 jutaan aja. Tapi kalian bisa dapetin dengan harga yang jauh lebih murah di marketplace langganan kalian. Oh iya, yang gue pakai ini varian 4 GB RAM dan 64 GB storage ya. Jadi ini base model banget nih. Tapi itu semua adalah spesifikasi di atas kertas. Untuk penggunaan harian, kira-kira gimana nih Bang? Bahasannya kita mulai dari kamera dulu ya. Karena menurut gue untuk harga di bawah 3 jutaan, Samsung Galaxy M14 5G ini punya kamera yang cukup mewah. Konfigurasi kamera belakangnya ini 50 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk sensor kedalaman, dan 2 megapiksel buat makro. Dengan konfigurasi kayak begini, gue lebih prefer adanya ultrawide ketimbang makro ya. Karena menurut opini gue, keberadaan ultrawide itu sebenarnya bisa lebih berguna. Kamera utama 50 megapikselnya ini bagus loh. Foto di siang hari dapetin hasil yang nyenengin. Kontrol dynamic range juga bagus, ini terlihat dari awan yang masih kelihatan di scene terang benderang begini. Warnanya juga ngangkat banget dengan saturasi yang cukup tinggi dan gue yakin banyak dari kalian yang suka hasil kamera dengan warna kayak begini. Tapi yang perlu kalian catat adalah kalau kalian ngambil fotonya default aja, M14 5G ini ngambil gambar di 12 megapiksel. Buat dapetin full 50 megapiksel, kalian harus masuk ke mode 50 megapiksel dulu. Di mode 50 megapiksel, foto yang dihasilkan emang jadinya lebih detail, tapi gue sih nggak nyaranin kalian pakai mode ini sering-sering karena peningkatan ukuran file yang jadinya lumayan signifikan. Dengan cahaya lampu di dalam ruangan juga kamera dari M14 ini juga bisa ngehindarin noise berlebih. Ini bagus deh. Tapi di waktu yang bersamaan juga hasil foto indoornya jadi nggak setajam foto outdoor. Rasanya kayak lebih soft gitu. Buat foto malam harinya masih terlihat sangat jelas dan oke. Noise yang hadir baru terasa kalau kita zoom tapi masih dalam batas wajar. Paling dalam skenario kayak begini dynamic range-nya baru terasa keteteran. Untuk mode portrait, depth sensornya ini bekerja dengan sangat baik buat misahin antara foreground dengan background. Sementara ini hasil dari perekaman video untuk kamera belakangnya. Samsung Galaxy M14 5G di siang hari. Look at that. Gue suka banget sama dynamic range-nya.
Warna yang dikasih juga pop up banget, lumayan saturated. Warna oranye di tulisan taman alun-alun ini cakep. Biru langitnya cakep. Ijonya juga menurut gua pas. Mewah sih ini untuk handphone di bawah 3 jutaan dapat pewarnaan kamera yang kayak begini, mantap sekali. Ini kalau gue ngambil video di yang warnanya warnanya vibrant begini, saturasinya makin cakep. Ini pas langitnya lagi cerahnya, lagi cantik banget, bos. Reproduksi warna dari kameranya M14 5G ini asik ya. Mantap. Buat kamera depannya, M14 dikasih resolusi 13 megapiksel. Menariknya, Samsung bilang kalau kamera selfie-nya ini ada peningkatan 160% clearer selfie dari generasi sebelumnya yang cuma 8 megapiksel. Benarkah begitu? Coba kita cek. Meskipun gue nggak tahu berapa persen secara pasti peningkatan kualitasnya, tapi kalau dipakai foto selfie di luar ruangan siang hari ini, enak banget dilihat hasilnya. Warna yang keluar vibrant banget dengan dynamic range yang super oke untuk kelas harganya. Langit nggak blown out dengan muka gue yang masih terlihat cukup cahaya. Yang masih struggling emang kalau dipakai foto di dalam ruangan atau tempat dengan cahaya redup. Hasilnya kayak begini. Ya hasilnya kira-kira biasa aja ya dibanding dengan selfie ketika di siang hari tadi. Nah, kalau ini contoh hasil video yang direkam pakai kamera depannya Samsung Galaxy 5G. M14 5G. Ini sambil handheld dan gua masih suka sama warnanya. Sekali lagi. Dan yang gua sayangkan adalah kameranya ini kurang lebar ya untuk dipakai vlogging. Jadi tangan gue tuh bener-bener udah lurus nih. Hasilnya jaraknya masih segini gitu. Kalau gua agak bengkokin dikit jadinya muka gua semua, tapi overall hasil videonya tuh ya kalian bisa nilai sendiri lah ya, ini mantap sih. Exynos 1330 yang ditanam di M14 5G ini sih lebih dari cukup kalau kalian pakai harian ya. Meskipun ekspektasinya disesuaikan aja sama varian RAM yang kalian beli. Varian RAM 4GB berarti nggak bisa pakai aplikasi secara bersamaan sebanyak varian yang 6GB. Jadi, meskipun yang gue cobain ini adalah varian yang 4GB, gue tetap menyarankan ke kalian kalau emang pengen beli M14 5G, belilah yang varian 6GB. Uangnya nggak cukup buat beli yang 6GB? Ya udah nggak apa-apa, ambil varian 4GB aja juga nggak masalah. Karena Samsung M14 5G ini juga sebenarnya udah punya fitur RAM Plus yang bisa nambahin plus 4GB lagi untuk varian 4GB. Tapi kalau kalian belinya yang 6GB, plusnya itu plus 6GB lagi. Jadi emang mendingan beli yang 6GB deh. Buat gaming gimana? Cukup sebenarnya kalau kalian stay di settingan-settingan default gitu. Dan juga mainin gamenya nggak yang terlalu demanding gimana-gimana banget lah. Contohnya nih kayak grafis di PUBG Mobile. Game ini bisa dimainin anteng di settingan smooth high dan manteng di angka 30 FPS. Sayangnya, gue yakin M14 5G ini sebenarnya bisa ngangkat sampai smooth ultra. Tapi somehow opsi 40 FPS ini nggak kebuka. Tapi highlight gue untuk game ini ada di gyroscope-nya. Gyro di M14 5G ini tipikal Samsung banget, lancar dan instan tanpa delay. Cakep dah. Tapi game sejuta umat, Mobile Legends bisa jalan dan manteng di FPS tinggi terus. Touch sampling rate-nya juga cakep alias main MLBB pakai Funny nggak bakalan salah aim ini. Ini kualitas layar sentuhnya gue bisa bilang jempolan. Ngomongin layar, di awal tadi gue udah bilang ya, kalau Samsung Galaxy M14 5G ini punya layar yang refresh rate-nya 90Hz. Nah, refresh rate 90Hz ini enaknya emang buat scrolling media sosial sih ya. Lebih enak daripada yang punya refresh rate konvensional, 60Hz doang gitu. Dipakai buat nonton juga enak-enak aja dengan pewarnaan khas Samsung di entry to mid range. Ini lebih saturated ketimbang kompetitor tapi nggak berlebihan juga. Tebak-tebakan gua paling komentar kalian untuk M14 5G ini nggak jauh-jauh dari bezel dan poni depan kameranya yang menurut gua sebenarnya ini sih fine-fine aja. Tapi emang kalau bisa ngasih desain yang lebih modern pasti lebih asik sih M14 5G ini.
Buat bodi belakangnya, buat ukuran ponsel entry to mid-range Samsung keluaran 2023, emang dia agak beda dari A series yang punya flat frame. M14 5G ini masih ngusung desain yang mirip kayak seri M sebelum-sebelumnya. Gua pribadi ada di sisi bingung ya, lebih suka sama desain yang mana, yang framenya rata atau yang framenya melengkung. Keduanya punya kelebihan masing-masing. Yang rata tentunya lebih kekinian, sementara yang lengkung ini lebih enak digenggam karena nggak ada sudut tajam yang nyentuh tangan. Oh ya, sensor sidik jari juga terletak di samping, barengan sama tombol power dengan pembacaan yang menurut gua cukup reliable. Selain itu, ponsel ini juga punya NFC, jadi buat kalian yang harus komuter sehari-hari, ini nggak perlu lagi kehabisan saldo waktu e-money kalian habis. Tapi kalau di rekening kalian nggak ada duitnya juga nggak bisa ngisi saldo. Overall, ngutip tagline saudaranya, Samsung Galaxy M14 5G ini kalau disejajarkan sama mid-range to entry levelnya Samsung yang lain, ini gue bisa bilang awesome. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Paket keseluruhan si handphone ini tuh berimbang, semua kayak ditaruh pas sesuai porsinya dan sesuai harganya. Exynos 1330 juga kayak ditempatkan di tempat yang tepat gitu, di dalam sebuah handphone yang harganya 2 jutaan. Tapi gue tetap nyaranin ke kalian yang pengen beli Samsung Galaxy M14 5G itu untuk ambil varian yang 6GB. Karena RAM nggak bisa ditambahin, sementara kalau storage masih bisa. Handphone ini mendukung storage tambahan sampai dengan 1TB via slot micro SD. Ya sebenarnya masih ada fitur RAM Plus sih ya di handphone ini, tapi nurut aja lah sama gua lah, ambil yang 6GB aja udah biar lebih puas. Oke, itu aja video bahasan gua tentang Samsung Galaxy M14 5G kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang lagi stalking atau lagi nyari tahu tentang Samsung Galaxy M14 5G ini. Dan bisa ngebantu buat kalian ngambil keputusan. Jangan lupa di-subscribe buat kalian yang belum subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali main lagi upload video. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!